Kisah penghuni nomor 0 di Rusun. Jakarta Timur 2018, sebuah rumah susun tua berdiri di tengah kawasan padat penduduk. Bangunan abu-abu itu sudah puluhan tahun tak direnovasi, tapi tetap penuh penghuni karena harga sewanya murah. Rumah susun Blok D, tempat orang-orang datang bukan untuk memulai hidup baru, tapi untuk menghilang dari sesuatu. Rio, 27 tahun, baru pindah ke sana seminggu yang lalu. Ia seorang pegawai administrasi di kantor ekspedisi yang baru saja kehilangan pekerjaannya di Bekasi. Teman lamanya, Doni, yang sudah lebih dulu tinggal di Blok D, menawarkan kamar kosong di lantai 3 dengan harga murah. Kalau lo nggak rewel, kamar 3 sampai 3 kosong. Tapi hati-hati, jangan keluar malam mulem-mulem sendirian, kata Doni sambil menyerahkan kunci kamar. Rio tertawa kecil waktu itu. Ia menganggap Doni hanya bercanda. Tapi malam pertama ia tinggal di sana, ia mulai paham kenapa penghuni lama selalu bicara pelan. Setelah jam 9 malam, malam itu sunyi. Rio berbaring di kasur tipis, hanya diterangi lampu gantung redup. Dari langit-langit kamarnya terdengar suara langkah kaki pelan berderit di lantai atas, lalu berhenti. Beberapa detik kemudian terdengar lagi, tapi kali ini lebih cepat. Seperti seseorang berlari, Rio duduk. Ia menatap lenggit-lenggit, lalu melihat jam dinding, jam 2:37 dini hari. Ia berpikir, mungkin saja itu suara pekerja renovasi di lantai 4. Tapi esok paginya, saat ia menanyakan hal itu pada ibu kos, wajah perempuan tua itu langsung berubah kaku. Renovasi lantai 4 sudah selesai tahun lalu. Nak, sekarang kosong, katanya. Rio terdiam. Tapi saya dengar langkah kaki, Bu. Tengah malam, ibu kos menatapnya lama, lalu menjawab pelan, kalau dengar suara dari atas, jangan jawab, ya. Malam berikutnya, suara itu datang lagi. K-R-E-E-E-E-K-K. K-R-E-E-E-K-K. Tuk-tuk, seperti seseorang menyeret kursi logam di atas kepalanya. Rio mencoba menyalakan musik dari ponselnya, tapi suara itu makin jelas, makin dekat, seolah turun ke arah kamarnya. Sendiri, ia menempelkan telinga ke dinding dan mendengar sesuatu yang membuat bulunya meremang. Ada suara napas berat, panjang, seperti seseorang menempel di sisi lain tembok. Lalu terdengar bisikan pelan, nyaris seperti gemerisik. Tangga, naik tangga. Rio mundur spontan. Dadanya berdebar. Ia menatap pintu kamarnya, memastikan terkunci. Tapi entah kenapa, dari balik celah pintu, tampak cahaya redup bergerak, seperti bayangan seseorang membawa lampu senter dari koridor luar. Paginya, Rio menemui Doni di warung kopi depan rumah susun. Lo dengar juga suara itu nggak? Tanya Rio serius. Doni menatapnya tanpa menjawab sejenak. Akhirnya ia berbisik, gue dulu juga dengar. Dulu waktu masih di kamar 3-5, suara langkah kaki sama kayak yang lo dengar sekarang. Terus, lo nggak cari tahu? Doni menggeleng cepat. Gue sempet coba naik ke atas, bro. Tapi tangganya beda. Bukan tangga ke lantai keempat. Kayak ada satu undakan tambahan yang nggak ada di Dena. Lo maksud lantai? Di antara lantai? Tanya Rio setengah bercanda. Doni menatapnya serius. Ya, warga sini nyebutnya gitu. Lantai? Di antara lantai. Malam ketik, hujan turun deras, dan listrik sempat padam. Dalam kegelapan, Rio hanya punya cahaya dari ponselnya. Ia duduk di dekat jendela, mencoba fokus bekerja pada berkas-berkas lamanya. Tapi, di tengah sunyi, suara itu datang lagi. Tap, tap, tap. Bukan hanya langkah kaki, tapi suara sesuatu yang diseret. Rio berdiri, mendekat ke pintu, dan mendengar bunyi itu berpindah arah ke tangga. Ia membuka sedikit pintu, mengintip ke koridor gelap. Koridor itu sempit, basah oleh tetesan air dari atap bocor.
Dan di ujungnya, samar-samar terlihat tangga kecil menanjak. Padahal menurut Dena, di ujung koridor hanya ada tembok. Rio berjalan pelan ke arah sana. Tangga itu sempit, berdebu, dan menanjak sedikit ke atas. Dan di anak tangga paling atas ada pintu besi. Pintu itu tertutup rapat, berkarat di sisi engselnya. Tapi di tengahnya ada goresan samar, seperti angka yang pernah dihapus. Rio mengusapnya pelan dengan jari dan merasakan bentuk angka 0 yang tercetak di sana. Tiba-tiba dari balik pintu itu terdengar suara ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. Rio mundur setengah langkah, napasnya memburu. Ia mencoba bicara. Siapa di dalam? Tak ada jawaban, hanya suara langkah menjauh perlahan, lalu hilang sepenuhnya. Pagi harinya, Rio turun ke pos satpam dan bertanya pada Pak Jamal, penjaga malam. Pak, di ujung koridor lantai 3, ada pintu besi kan yang menuju ke atas? Pak Jamal menatapnya heran. Nggak ada, Mas. Koridor lantai 3 buntu. Dulu pernah ada tangga darurat di situ, tapi udah ditutup beton dari 2 tahun lalu. Serius, Pak? Tapi saya lihat semalam. Ada pintu. Ada suara juga. Satpam itu terdiam. Lalu dengan nada berat, ia berkata, kalau Mas benar-benar lihat pintu itu, berarti Mas sudah dipanggil. Rio kebingungan. Dipanggil siapa, Pak? Pak Jamal menatap kosong ke arah lenggit-lenggit rumah susun sebelum berbisik pelan. Penghuni yang tinggal di antara lantai. Hujan belum juga berhenti sejak sore. Rio duduk di pinggir ranjang, menatap jendela yang dipenuhi kabut. Setiap tetes air yang menimpa atap rumah susun membuat suara berderak kecil di lenggit-lenggit kamarnya. Dan di sela suara hujan itu, langkah kaki itu muncul lagi. Tap, tap, pelan, berirama, seperti seseorang berjalan di atas kepala. Rio menatap langit-langitnya. Ia tahu, di atas sana seharusnya lantai 4 yang kosong. Tapi kali ini, langkah itu terdengar lebih dekat. Bukan dari atas, tapi dari tangga. Rio menggenggam ponselnya, menyalakan senter, lalu membuka pintu kamar. Koridor lantai 3 gelap. Hanya cahaya lampu emergensi redup yang berkedip pelan di ujung lorong. Dan di sanalah tangga itu. Mesaeda, tangga yang seharusnya tidak ada. Rio menatapnya lama. Ia ingat perkataan satpam malam itu. Kalau Mas benar-benar lihat pintu itu, berarti Mas sudah dipanggil. Tapi rasa ingin tahunya terlalu besar. Ia mulai melangkah pelan menaiki tangga yang berdebu itu. Semakin naik, udara makin dingin. Senter ponselnya berkedip aneh, seperti terganggu sinyal. Sampai akhirnya ia tiba di depan pintu besi berkarat itu. Sekarang Rio bisa melihatnya lebih jelas. Pintu itu tebal, catnya terkelupas, tapi di tengahnya samar-samar terlihat angka 0 yang digores kasar dengan benda tajam. Dan dari balik pintu itu terdengar suara pelan, seperti TV yang menyala di ruangan jauh. Suara berida, lalu tawa anak kecil. Kemudian suara kursi digeser. Rio menempelkan telinga ke pintu. Suara-suara itu terdengar hidup, seolah ada orang di balik sana. Pak Jamal, gumamnya lirih. Katanya udah ditutup beton. Tapi ini jelas bukan kosong. Ia mencoba memutar gagang pintu. Dinginnya seperti logam yang baru saja disiram air es. Dan tiba-tiba sesuatu mengetuk dari dalam. Tok, tok, tok. Rio terlonjak mundur, hampir menjatuhkan ponselnya. Ia menatap pintu itu lama. Napasnya memburu. Ketika suara berhenti, ia mendengar napas berat dari balik pintu. Diikuti suara perempuan berbisik pelan, "Jangan buka kalau belum waktunya." Rio berlari turun dengan tergesa, menabrak ember di lorong, lalu kembali ke kamarnya. Ia menutup pintu rapat-rapat, menempelkan punggungnya ke dinding sambil menahan napas. Tapi bahkan dari dalam kamarnya sendiri, ia masih bisa mendengar suara itu. Samar, menggema di sela hujan. Tok, tok, tok.
Ia mencoba menenangkan diri, menyalakan televisi, seluruhnya gambar bergoyang. Tapi saat ia mengganti channel, layar televisi menampilkan rekaman tangga di ujung lorong tempat ia berdiri beberapa menit lalu. Dan di sana, di depan pintu besi itu, terlihat siluet seseorang berdiri diam. Rio membeku. Ia mematikan televisi, tapi pantulan di layar gelap itu masih menunjukkan sosok itu berdiri tegak, menghadap ke arah kamera. Lalu, pelan-pelan, sosok itu menunduk, dan dari bawah kepala yang terkulai, seberkas senyum samar muncul. Keesokan paginya, Rio menemui Doni di warung kopi depan rusun. "Don, lo pernah lihat pintu di ujung koridor?" tanya Rio tanpa basa-basi. Doni menatapnya kaku. "Lo nekat ke sana?" "Gue cuma dengar suara, Don. Ada orang di dalam. Ada TV, tawa anak kecil, kayak ada kehidupan." Doni meletakkan gelasnya. Suaranya berat. "Gue udah bilang bro, jangan ke sana. Lo pikir cuma satu orang yang pernah dengar? Banyak yang dengar, tapi yang buka pintu itu nggak pernah balik." "Balik kemana?" Doni menatap kosong, ke jalan, balik ke lantai asalnya. Malamnya, Rio tak bisa tidur. Ia duduk di dekat jendela, menatap ke arah blok seberang. Hujan masih turun, menimpa seng berkarat, membuat bunyi monoton yang menusuk telinga. Tapi samar-samar terdengar bunyi lain. Televisi. Dari arah tangga itu, ia menegakkan tubuh. Kali ini, rasa takutnya berubah jadi penasaran. Ia mengambil senter dan merekam dengan ponselnya sambil berjalan menuju ujung lorong. Koridor itu gelap, hanya bunyi langkahnya sendiri dan suara televisi dari kejauhan. Saat sampai di tangga, ia melihat sesuatu. Di anak tangga pertama, ada bekas kaki basah, kecil, seperti jejak anak-anak, menurun dari arah atas. Dan di ujung tangga, di bawah pintu besi itu, menetes air merah tua. Rio menyorot senter ke sana. Bukan darah, tapi air karat bercampur lumpur. Namun entah mengapa, bau anyirnya begitu kuat, menusuk hidung. Ia mendekat. Suara televisi dari balik pintu semakin jelas sekarang. Ada suara pembawa berita, tapi kalimatnya tidak jelas seperti siaran lama yang terdistorsi. Lalu tiba-tiba, siaran itu berhenti, digantikan oleh suara lain. Seseorang berbisik di dekat lubang angin pintu. "Udah lama kosong, ya? Kamar 33? Rio kaku di tempat. Itu nomor kamarnya sendiri. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. "Siapa?" Di dalam tak ada jawaban, hanya suara napas. Lalu, tiba-tiba, suara kunci diputar dari dalam. Klik, pintu itu bergetar sedikit, tapi tidak terbuka sepenuhnya. Rio memegang gagangnya. Logamnya hangat bukan dingin, seperti sebelumnya. Seolah ada seseorang yang baru saja menyentuhnya dari sisi lain. "Siapapun lo, keluar!" teriak Rio panik. Tapi pintu itu malah bergerak sendiri, berderit pelan. Dari celah kecil yang terbuka, keluar hembusan udara dingin, dan suara yang ia dengar berikutnya membuatnya terjatuh mundur. "Masuk aja Rio, kami udah nunggu dari dulu." Rio terjatuh ke anak tangga bawah. Senter dan ponselnya terlempar. Ketika ia mengambil ponselnya kembali, kamera depan aktif otomatis dan di layar. Ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Tapi, ketika ia menoleh cepat, tak ada siapapun. Tangga kosong, pintu tertutup rapat, dan suara televisi dari dalam berhenti seketika. Ia berlari turun, kembali ke kamarnya, membanting pintu, lalu duduk gemetar. Ponselnya masih merekam. Tapi di layar rekaman itu, ada sesuatu yang tidak ia sadari sebelumnya. Beberapa detik sebelum ia kabur, kamera menangkap bayangan dua tangan yang keluar dari celah pintu, seperti mencoba menariknya masuk. Keesokan harinya, ia menemui Pak Jamal lagi.
Ia menunjukkan rekaman itu. Pak Jamal menatap layar lama, lalu mematikan ponsel Rio dengan tangan gemetar. "Mas, denger ya," katanya pelan. "Pintu itu udah ditutup waktu kebakaran 10 tahun lalu. Di lantai antara 3 dan 4 itu ada 5 orang yang gak sempat turun. Sejak itu gak pernah dibuka lagi." "Lalu kenapa saya bisa lihat, Pak? Kenapa bisa dengar?" Pak Jamal menatapnya dalam-dalam. "Mereka gak suka sendirian. Kalau Mas dengar suara TV lagi, jangan dekati, jangan jawab. Karena begitu mereka tahu nama Mas bakal punya kamar baru di sana." Malam itu, rumah susun Blok D terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan sudah berhenti sejak sore, tapi suara gemericik air masih terdengar menetes dari talang rusak di luar jendela. Rio duduk di tepi ranjang, menatap lantai dengan pandangan kosong. Sudah 2 malam sejak ia mendengar suara dari balik pintu bertuliskan angka 0 itu. Sejak malam itu, suara langkah kaki di atas lenggit-lenggit tidak pernah terdengar lagi. Tapi ketenangan itu justru membuatnya gelisah, seolah-olah rumah susun sedang menunggu sesuatu. Sekitar pukul 11 malam, listrik sempat berkedip sebentar sebelum padam. Koridor menjadi gelap total. Rio menyalakan lilin, meletakkannya di atas meja, dan berusaha tidur. Tapi baru beberapa menit, terdengar suara dari dalam lemari. Tok, tok, tok. 3 ketukan, pelan, tapi jelas. Rio menatap lemari kayu tua di sudut kamar. Ia diam, menahan napas. Lalu suara itu datang lagi, kali ini disertai bisikan, "Rio." Ia meloncat dari kasur, menatap pintu lemari itu dengan mata lebar. Suara itu jelas seperti seseorang berdiri di dalam sana, memanggilnya dengan nada lembut tapi salah. Nada yang terlalu datar, terlalu panjang di akhir suku kata. "Rio." Rio menatap gagang lemari, tangannya gemetar. Ia ingin membuka, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Sampai akhirnya pintu lemari itu bergerak sendiri, terbuka beberapa senti dari celah gelap di dalamnya. Keluar embusan udara dingin dan bau logam yang kuat. Rio menyalakan ponselnya, menyorot ke dalam. Tak ada apapun, hanya tumpukan pakaian dan koper tuanya. Tapi di belakang koper itu sesuatu berkilat, sebuah bingkai foto. Ia menarik bingkai itu keluar dan menatapnya di bawah cahaya lilin. Foto itu berdebu, warnanya kusam seperti sudah puluhan tahun. Tampak sekelompok orang berdiri di koridor rumah susun, semua mengenakan pakaian yang sama dengan model lama. Namun yang membuat Rio merinding, di pojok kanan foto itu ada seseorang yang mirip dirinya. Tubuh, postur, bahkan bentuk wajahnya semuanya identik. Bedanya hanya satu. Sosok itu tersenyum. Senyum yang kaku, lebar, dan matanya menatap langsung ke arah kamera. Rio menelan ludah. Di bagian bawah bingkai ada tulisan tangan dengan spidol hitam. "Penghuni Blok D, unit 0-3. Ia menatap tulisan itu lama, mencoba berpikir. Unit 0-3. Ia ingat, itu sama seperti nama yang disebut suara di balik pintu waktu itu. Dan kini ada fotonya di sana bersama orang-orang yang sudah lama menghilang. Rio menaruh foto itu di meja dan berlari keluar kamar menuju unit Doni. Ia mengetuk keras. "Don, lo harus lihat ini." Doni keluar dengan wajah ngantuk dan sedikit kesal. Tapi ketika melihat ekspresi Rio, ia langsung sadar. Ini bukan lelucon di dalam kamar Rio. Doni menatap foto itu lama, lalu wajahnya mendadak pucat. "Gila bro, ini foto penghuni lama yang hilang 10 tahun lalu. Gue pernah lihat di pos satpam dulu. Tapi kenapa ada foto lo di sini? Itu yang gue nggak ngerti," kata Rio. "Cepat, gue baru nemuin di lemari." "Lo beleng ae, Don. Ini mungkin bercanda kan? Photoshop atau apa gitu?" Doni menggeleng pelan. "Foto ini asli. Lihat kertasnya. Udah tua banget. Lo sadar nggak? Semua orang di foto ini
nggak punya bayangan. Keduanya terdiam, hening menggantung di kamar. Hanya bunyi tetes air dari pipa bocor di luar. Doni akhirnya berbisik, "Gue rasa lo harus cabut dari sini." "Rio, malam ini juga." Rio menghela napas, menunduk. "Kalau cuma suara, gue bisa tahan. Tapi kalau mulai kayak gini, gue nggak tahu." Tapi sebelum sempat melanjutkan kalimatnya, lampu kamar berkedip 2 kali. Dan dari arah lemari, terdengar suara tertawa kecil. Tawa anak kecil, pelan, panjang, lalu berhenti mendadak. Lilinnya bergoyang, tanpa angin. Rio dan Doni soma-soma menatap ke arah lemari. Pintu yang tadi sudah tertutup kini kembali terbuka lebih lebar. Dan di dalamnya, bukan koper atau pakaian yang terlihat, tapi koridor panjang yang sama seperti di depan pintu, bertuliskan angka 0. "Don, lo lihat juga kan?" Doni tak menjawab, wajahnya pucat. Matanya terpaku ke dalam lemari. Koridor itu nyata, ada dinding abu-abu yang lembab, lampu-lampu redup di langit-langit, dan di ujungnya pintu besi dengan angka 0. Rio melangkah mundur, menatap Doni. Ini nggak mungkin, tapi Doni malah berjalan pelan mendekati lemari. Seperti ditarik sesuatu. Gue dengar suara, Rio, suara dari dalam sana, kayak orang nangis. "Don, jangan masuk." Begitu kaki Doni melewati ambang pintu lemari, cahaya lilin padam, gelap total. Rio berteriak, menyalakan senter ponsel, tapi koridor itu sudah hilang. Lemari kembali seperti semula, hanya pakaian dan koper di dalamnya. "Tak ada Doni, Don." Rio menggebrak pintu lemari, menarik semua isi. Tapi Doni benar-benar lenyap. Tak ada suara, tak ada jejak, hanya udara dingin yang tersisa di ruangan itu. Rio terjatuh, gemetar. Matanya menatap lantai kosong di depan lemari, lalu ponselnya bergetar. Ada notifikasi baru, pesan masuk dari nomor yang tadi kenal. "Terima kasih udah ngebukain pintunya, Rio. Sekarang gilirannya kamu." Rio melempar ponselnya ke lantai, tapi layar tetap menyala, menampilkan pesan yang terus berubah. Baris demi baris tulisan muncul sendiri. "Kamar kamu udah siap, unit 0-3. Selamat datang pulang." Dan di layar ponselnya, tampak bayangan pintu besi berangka 0. Terbuka sedikit demi sedikit. Dari celahnya, keluar tangan pucat dengan kuku panjang. Menekan kaca layar dari dalam. Paginya, penghuni blok D heboh. Satu kamar di lantai 3 terbuka, tapi tak ada orang di dalamnya. Hanya ponsel tergeletak di lantai, dengan layar menyala, menampilkan foto sekelompok penghuni rumah susun. Foto yang sama seperti yang ditemukan Rio semalam. Bedanya, kini ada 2 orang baru di pojok kanan, Rio dan Doni. Keduanya tersenyum ke arah kamera, berdiri di depan pintu bertuliskan 0. Setelah malam ketika suara itu memanggil namanya, Rio tak bisa berpikir jernih lagi. Ia tidak yakin berapa hari sudah ia lewati tanpa tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, langkah kaki itu datang, melintasi lorong, naik tangga, dan berhenti tepat di depan pintunya. Dan kini, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Setiap pagi, saat Rio keluar kamar, lorong tempat ia tinggal selalu berubah sedikit. Awalnya, jarak antara kamar 3-3 miliknya dan tangga utama terasa normal. Tapi jarak itu lebih jauh. Seolah-olah dinding-dinding rumah susun memanjang dengan sendirinya. Pagi itu, Rio membawa secari kertas lusuh yang ia temukan di bawah pintu kamarnya. Kertas itu basah dan berdebu, tapi masih bisa terbaca tulisan di atasnya. Denah Blok D 1997. Rio membentangkannya di meja kecil di kamarnya. Namun begitu ia lihat detailnya, wajahnya langsung pucat. Di denah itu, ada satu kamar tambahan di antara kamar 3-3 dan kamar 3-4. Nomornya 3-0. Ia mengusap matanya.
berpikir mungkin salah lihat. Tapi angka itu jelas sekali tertera di kertas. Dan yang membuatnya merinding, bentuk koridor di denah itu tidak sama dengan koridor yang ia kenal sekarang. Di ujung denah ada ruangan kecil, ditandai dengan tulisan tangan berwarna merah. Tangga menuju ruang servis, jangan dibuka. Rio berlari keluar kamar membawa denah itu dan menemui Doni. Tapi ketika ia sampai di kamar Doni, pintu kamar itu terbuka sedikit dan di dalamnya kosong. Barang-barang masih lengkap, pakaian, buku, sepatu, tapi tidak ada tanda-tanda Doni. Di meja dekat jendela ada satu foto bingkai kayu kecil. Foto lama memperlihatkan 4 orang berdiri di depan rumah susun Blok D. Salah satunya Doni. Namun di sebelah Doni ada seorang pria yang wajahnya disobek. Di belakang foto ada tulisan dengan spidol hitam, Blok D, tahun ke-2015. Rio belum datang. Rio menatap tulisan itu lama sebelum menyadari sesuatu. Foto itu diambil sebelum ia pindah. Tapi kenapa namanya sudah tertulis di sana? Malamnya, Rio tak sanggup menahan rasa ingin tahu lagi. Ia kembali membuka denah lama itu. Dengan pensil, ia mulai membandingkan posisi kamar di kertas dengan posisi nyata di lorong. Dan di saat ia menghitung jarak langkah, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Antara kamar 3-3 dan 3-4. Memang ada jarak yang tidak seharusnya. Lorongnya terlalu panjang untuk 2 kamar berdampingan. Jika dihitung dari ukuran denah resmi rumah susun, harusnya ada ruang sempit di antaranya. Ruang kosong, dan tepat di tengah-tengah jarak itu, Rio melihat garis samar di dinding, seperti bekas pintu yang sudah disemen. Malam berikutnya, sekitar pukul 2 lewat, Rio mendengar suara familiar lagi. Tok, tok, tok. 3 ketukan pelan dari arah dinding yang memiliki bekas pintu itu. Ia berdiri perlahan, menempelkan telinganya ke dinding. Dari balik tembok, terdengar suara berat, seperti napas seseorang. Lalu suara lain, jauh lebih pelan, seperti seseorang sedang berbisik, "Jangan hapus namaku." Rio mundur spontan. Suaranya jelas dan terasa sangat dekat. Ia berlari ke meja, mengambil ponselnya, dan menyalakan senter. Cahaya putih menyinari dinding itu. Dan di sana, sesuatu muncul perlahan, seperti tulisan yang baru saja terbakar dari dalam semen. Huruf-huruf itu membentuk satu kalimat. "Kamar ini dulu 3 Minashiro." Rio mencoba memotret tulisan itu, tapi hasil fotonya gelap total. Bahkan tanpa cahaya sama sekali. Ia mencoba merekam video, tapi layar ponselnya hanya menampilkan distorsi dan suara statis. Ketika ia menurunkan ponsel, tulisan itu sudah hilang. Namun, dari ujung lorong, terdengar langkah seseorang mendekat. Tap, tap, tap. Rio menyorotkan senternya ke arah suara dan melihat siluet seseorang berdiri di ujung lorong. Kepalanya sedikit miring, tubuhnya kurus, bajunya lusuh seperti penghuni lama. Tapi gelap. "Saya cuma mau tahu," kata Rio pelan. "Kamar 3-0 itu beneran ada kan?" Sosok itu tak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan kanan dan menunjuk ke arah langit-langit. Rio menatap ke atas dan menyadari sesuatu. Ada lubang kecil di langit-langit koridor, tertutup papan triplek yang warnanya sedikit berbeda dari sekelilingnya. Keesokan paginya, Rio meminjam tangga lipat dari satpam. Dengan alasan ingin mengecek kebocoran, ia naik ke langit-langit itu, lalu membuka perlahan papan tripleknya. Begitu papan itu terbuka, udara lembab langsung menyergap wajahnya. Di balik lenggit-lenggit, ada ruang sempit, hanya cukup untuk merangkak. Ia menyorot dengan senter dan melihat jejak-jejak kaki berdebu menuju ke arah dinding atas kamar 3-3 miliknya. Di ujung ruangan itu, ia melihat sesuatu pintu besi kecil dengan label pudar. Servis ruangan, Blok D. Tulisan itu sama persis seperti di denah lama. Rio menuruni tangga dengan cepat, membawa papan triplek itu
Tapi saat kakinya menjejak lantai koridor, ia mendengar suara dari bawah tangga. Suara langkah, lambat dan berat, seperti seseorang yang sedang naik. Tap, tap, tap. Ia menyorot senter ke arah bawah. Tangga itu gelap. Tapi di anak tangga ketiga, ada tangan kurus mencengkeram besi pegangan. Tangan itu hitam, kering, dan tampak seperti terbakar sebagian. Lalu pelan-pelan, kepala seseorang muncul, tapi wajahnya kosong, tanpa mata, tanpa hidung, hanya lekukan kulit gelap yang kering seperti arang. Rio mundur spontan, jatuh ke lantai, senter di tangannya terlempar. Cahaya menyorot ke dinding, dan di sana, tulisan lama yang sudah pudar muncul lagi. Kali ini jauh lebih jelas. Denah berubah. Siapa yang melihatnya akan jadi bagian dari blok D. Rio bangkit dan berlari ke arah pintu keluar koridor. Namun setiap belokan yang ia ambil selalu kembali ke tempat yang sama. Dinding yang ia lewati terus berulang. Lampu-lampu koridor padam satu persatu, dan langkah-langkah dari bawah makin dekat. Dalam keputusasaan, Rio membuka semua pintu yang ia lewati. Tapi di balik tiap pintu hanya ada ruang kosong, tanpa kasur, tanpa penghuni, tanpa jendela. Dan di tengah setiap ruangan itu terpampang denah rumah susun yang berbeda-beda. Di salah satu denah, Rio melihat dirinya sendiri. Gambar kecil seseorang yang sedang berdiri di titik bertuliskan 3-3. Suara dari belakangnya makin jelas. Napas kasar, seperti dari dada yang terbakar. Rio berlari, sampai akhirnya tiba di satu pintu besi besar, yang di atasnya tertulis angka besar berkarat 0. Ia menatap pintu itu dengan gemetar. Dari balik celah, terlihat cahaya redup kekuningan, dan saat ia menyentuh gagangnya, pintu itu terbuka sendiri. Perlahan, dengan bunyi berderit panjang. Di balik pintu, Rio melihat sesuatu yang tak bisa ia pahami. Koridor yang sama, dengan pintu-pintu yang sama, tapi semua nomor kamarnya berganti menjadi 0. Dan di ujung lorong itu, ada seseorang yang berdiri membelakanginya. Tubuhnya kurus, dengan pakaian yang sama seperti yang dipakai Rio hari itu. Orang itu berbalik perlahan, dan wajahnya adalah wajah Rio sendiri. Suara pintu besi itu berderit panjang, dan setelahnya hanya ada hening. Rio berdiri di ambang pintu, napasnya tersengal. Lorong di depannya tampak identik dengan koridor tempat ia tinggal. Dinding abu-abu lembab, lampu redup, dan cat yang mulai mengelupas. Namun kali ini, semua nomor kamar di dinding kanan dan kiri hanya menunjukkan angka 0, 0 minus 0021 022 dan seterusnya sampai ujung lorong. Setiap kali Rio melangkah, lantainya terasa aneh, seolah lembut, seperti menapak di permukaan tanah basah. Ia mencoba menoleh ke belakang, tapi pintu tempat ia masuk tadi sudah hilang. Yang tersisa hanyalah lorong panjang tanpa akhir dan bau lembab yang semakin menyengat. Dari salah satu kamar di sisi kiri, tiba-tiba terdengar suara televisi yang menyala sendiri. Suara gemerisik statis bercampur dengan potongan suara manusia. Blok kosong, penghuni 0. Rio menelan ludah. Ia berjalan mendekat dan menempelkan telinga ke daun pintu. Suara itu makin jelas, seperti seseorang berbicara pelan, namun terputus-putus. Dia datang lagi. Yang beruk selalu datang sendiri. Rio menarik napas panjang, lalu mendorong pintu perlahan. Kamar itu gelap, tapi di tengahnya ada televisi tabung yang berkedip-kedip. Dan di layar, bukan acara televisi, melainkan rekaman koridor blok D. Rekaman hitam putih, bergoyang-goyang pelan. Tapi yang membuat darah Rio membeku adalah sosok seseorang di dalam video itu. Pria itu berdiri di koridor, menatap ke arah kamera. Wajahnya pucat,
Matanya kosong, dan bajunya persis seperti yang dipakai Rio malam itu. Rio mendekat ke layar, dan saat jaraknya tinggal 1 langkah, sosok di layar itu menoleh langsung ke arahnya. Televisi itu bergetar keras, lalu padam. Rio mundur, tersandung kursi, dan jatuh. Saat ia mendongak, kamar itu telah berubah. Tembok yang tadinya utuh, kini dipenuhi coretan nama-nama. Beberapa nama ditulis besar-besar, beberapa hanya berupa goresan samar. Rudy, 2003 Sari, 2007, Doni 215, Rio. Tanpa tahun, Rio menatap tulisan itu lama. Namanya tercatat di sana, tapi tanpa tahun kematian seperti yang lain. Di bawah namanya muncul huruf-huruf baru, perlahan, seolah menulis sendiri, sedang ditulis. Ketika ia berusaha berdiri, lantai kamar mulai bergoyang. Suara retakan terdengar dari bawah, dan dari sela-sela lantai yang terbuka keluar udara dingin bercampur bau busuk. Ia berlari keluar kamar, ke koridor. Namun lorong itu kini lebih panjang, lebih gelap, dan setiap pintu di sana mulai bergetar sendiri. Tok, tok, tok. Ketukan dari puluhan pintu terdengar bersamaan. Dari dalam tiap kamar terdengar suara bisikan. Kami di sini, kami yang dulu juga mendengar langkah. Kami yang membuka pintu itu. Rio menutup telinganya, berlari tanpa arah, sampai akhirnya ia tiba di ujung lorong. Di sana berdiri seorang perempuan tua dengan seragam petugas kebersihan Blok D. Wajahnya samar, disinari lampu lorong yang redup. Ia menatap Rio tanpa ekspresi. "Bu, saya mau keluar," kata Rio lirih. Perempuan itu hanya menggeleng. "Tidak ada pintu keluar di sini," jawabnya datar. "Di sini cuma pintu masuk. Yang masuk nggak pernah keluar." "Rio, jadi saya di mana sekarang?" Perempuan itu menatapnya dengan mata kosong lalu meniawab. "Di tempat yang seharusnya kosong. Kamar nomor 0. Rio mundur, tapi saat ia berbalik, di belakangnya sudah berdiri seseorang. Doni. Tubuhnya pucat, matanya hitam seluruhnya. "Gue udah nunggu lo, bro," kata Doni pelan. "Sekarang gilirannya lo yang nyapu lantai." Doni menyerahkan sapu tua dengan gagang berkarat. Rio menatap benda itu, lalu melihat sekeliling. Seluruh lorong kini dipenuhi sosok-sosok samar. Semua berpakaian lusuh, berjalan tanpa suara, masing-masing memegang alat kebersihan, menyapu lantai yang tak pernah benar-benar kotor. Dan di ujung lorong, papan nama kecil jatuh dari dinding. Tulisan di atasnya, kamar 3-0, kosong sejak 2016. Beberapa hari kemudian, satpam rumah susun menemukan kamar Rio terkunci dari dalam. Ketika pintunya didobrak, kamar itu kosong. Hanya ada sapu tua bersandar di dinding dan denah rumah susun di lantai, dengan tambahan tulisan kecil di pojok bawah. Tambahan penghuni, Rio, Blok D nomor 0. Malam itu, seorang penghuni baru datang ke rumah susun Blok D. Seorang mahasiswa yang mencari kos murah. Ibu kos menyambutnya dengan senyum lelah. "Kalau kamu gak rewel, kamar 3-30, katanya. Tapi jangan keluar malam-malam sendirian ya." Mahasiswa itu mengangguk sambil tersenyum. Ia menerima kunci dan berjalan ke lorong panjang lantai 3. Begitu sampai di depan pintu kamar 3-3, ia menatap sebentar ke arah ujung koridor. Di sana tampak satu pintu besi tua, tertutup setengah, dan di tengahnya tergores samar angka 0. Dari balik pintu itu terdengar suara langkah pelan dan bisikan berat yang terdengar seperti nama, "Hiu." Dan cerita pun tamat.